Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Okta, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis kredit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ferdinand Rahman dengan NIM 1049. Halo, perkenalkan nama saya Devina Rizky Abdullah dengan NIM 908 1030 1059. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Pasa, NIM 1908 1030 1140. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai likuiditas dan modal kerja. Apa sih likuiditas itu? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengkonversi aset menjadi kas atau untuk memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau liabilitas jangka pendek. Singkatnya, yaitu likuiditas ini dipandang oleh investor atau kreditor sebagai ukuran apakah perusahaan ini dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan modal kerja adalah kelebihan aset lancar atas jangka pendek. Modal kerja merupakan ukuran yang penting atas aset liquid yang mencerminkan pengaman bagi kreditor. Modal kerja juga penting sebagai ukuran atas cadangan liquid yang tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian terkait arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Yang pertama adalah ukuran likuiditas rasio lancar. Apa sih rasio lancar itu? Rasio lancar adalah ukuran likuiditas untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar atau current asset. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Di slide tersebut ada contoh soal yang mana PTA memiliki rasio lancar sebesar 3 dan PTB memiliki rasio lancar sebesar 1,2. Artinya, PTA menjamin bahwa setiap Rp1 liabilitas jangka pendek akan dijamin dengan Rp3 aset lancar. Sedangkan PTB setiap Rp1 liabilitas jangka pendek akan dijamin dengan Rp1,2 aset lancar, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PTA memiliki likuiditas yang lebih tinggi atau dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya lebih baik daripada PTB. Relevansi rasio lancar. Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur pertama, cakupan liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi jumlah kelipatan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, maka semakin besar jaminan yang kita miliki bahwa liabilitas jangka pendek yang akan dibayarkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, ada penyangga atau buffer saat terjadi kerugian. Semakin besar buffer, maka semakin kecil resiko. Rasio lancar menunjukkan margin of safety yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas ketika akhirnya aset tersebut dilepas atau dilikuidasi. Yang terakhir ada cadangan dana liquid. Rasio lancar sangat relevan sebagai ukuran margin of safety terhadap ketidakpastian dan goncangan arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan goncangan itu seperti pemogokan dan kerugian luar biasa yang dapat sewaktu-waktu dan tanpa diperkirakan menurunkan arus kas. Analisis komparatif. Menganalisis tren pada rasio lancar seringkali dapat memberikan penerangan. Namun, perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Mengapa demikian? Karena perubahan rasio ini tidak selalu menunjukkan perubahan likuiditas atau kinerja operasi. Misalnya, selama masa resesi, perusahaan kemungkinan tetap melanjutkan pembayaran liabilitas jangka pendek, sementara persediaan dan piutang menumpuk sehingga menyebabkan peningkatan rasio lancar. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen rasio. Analis harus memperhatikan manajemen rasio lancar yang juga dikenal sebagai windows dressing. Mendekati akhir periode, manajemen biasanya akan mempercepat penagihan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan tidak melakukan pembelian.
Kemudian, hasil dari aktivitas ini biasanya digunakan untuk membayar liabilitas jangka pendek. Analisis rule of thumb. Pendapat umum yang sering digunakan dalam mengaplikasikan rasio lancar yaitu aturan 2:1. Apa sih artinya? Artinya, setiap dua aset lancar dapat menjamin satu utang lancar. Jadi, ketika suatu perusahaan memiliki rasio 2:1, maka secara finansial perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat. Sedangkan ketika rasionya kurang dari 2:1, menunjukkan adanya peningkatan risiko likuiditas. Kita akan memasuki analisis siklus perdagangan neto. Untuk menghitung siklus perdagangan neto dapat dilihat pada gambar yang memuat informasi keuangan milik salah satu perusahaan yaitu Teknologi Resources. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, siklus perdagangan neto yang dihasilkan yaitu 66 hari. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa Teknologi Resources penjualannya tertahan selama 40 hari dalam piutang usaha, mengelola 56 hari barang tersedia sebagai persediaan, dan hanya menerima 30 hari pembelian dari pemasoknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin panjang siklus perdagangan neto, maka semakin besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama itu ada rasio kas terhadap aset lancar. Bagaimana sih cara menghitung rasio kas terhadap aset lancar ini? Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut. Kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Jadi, semakin tinggi rasio ini, maka aset lancar itu semakin liquid. Untuk rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek, perhitungannya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban saat ini. Pembahasan kita selanjutnya menuju kepada analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Pertama, ada ukuran likuiditas piutang usaha. Dalam menilai likuiditas termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar, sangat penting untuk mengukur kualitas dan likuiditas piutang. Kualitas dan likuiditas piutang usaha ini dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Kualitas merujuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin lama pelunasan piutang melebihi tanggal jatuh temponya, semakin rendah kemungkinan untuk tertagihnya. Sedangkan likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Untuk menghitung perputaran piutang usaha, kita dapat menggunakan cara berikut. Penjualan neto secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Contohnya yaitu, Consumer Electronics melaporkan penjualan sebesar $1.200.000 dan saldo awal piutang sebesar $250.000. Berdasarkan perhitungan pada slide, rasio perputarannya yaitu 6. Kemudian, ada jumlah hari penjualan dalam piutang. Hal ini mengukur jumlah hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang usaha berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang usaha. Jumlah hari penjualan dalam piutang dapat dihitung dengan piutang usaha dibagi dengan penjualan dibagi 360. Di sini juga terdapat contoh. Kita menggunakan data dari Consumer Electronics sebelumnya. Untuk menghitung jumlah hari penjualan dalam piutang dapat dilakukan dengan cara berikut. Piutang usaha dibagi dengan rata-rata penjualan harian yang menghasilkan 75 hari. Next yaitu interpretasi ukuran likuiditas piutang. Tingkat perputaran piutang usaha dan periode penagihan akan berguna jika dibandingkan dengan persyaratan kredit yang diberikan perusahaan. Jika periode penagihan dibandingkan dengan persyaratan penjualan, kita dapat menilai tingkat pelanggan yang membayar tepat waktu. Misalnya, jika persyaratan kredit itu adalah 40 hari, lalu rata-rata periode penagihan adalah 75 hari, maka hal tersebut mencerminkan satu atau lebih kondisi berikut. Yang pertama, upaya penagihan yang buruk, yang kedua penundaan dalam pembayaran pelanggan, dan yang ketiga yaitu pelanggan dalam kesulitan keuangan.
Kondisi pertama menuntut tindakan korektif dari manajerial, sedangkan dua kondisi lainnya mencerminkan pada kualitas dan likuiditas dari piutang usaha itu sendiri. Ukuran perputaran persediaan. Jika persediaan tidak cukup, volume penjualan akan turun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Persediaan yang terlalu banyak menghadapkan perusahaan pada biaya penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan, dan kerusakan fisik. Persediaan yang terlalu besar menahan dana yang dapat digunakan secara lebih menguntungkan di tempat lain. Terkait risiko kepemilikan persediaan dan fakta bahwa persediaan lebih lambat diubah menjadi kas dibanding piutang, persediaan biasanya dianggap sebagai aset lancar yang paling tidak likuid. Mengapa? Karena untuk mengubah persediaan menjadi kas membutuhkan waktu yang lebih lama. Apabila kalau persediaan tersebut harus dijual terlebih dahulu dan penjualannya dilakukan secara kredit, maka untuk persediaan tersebut menjadi kas dibutuhkan waktu menjadi lebih lama dibandingkan dengan piutang. Evaluasi likuiditas jangka pendek dan modal kerja melibatkan persediaan harus mencakup evaluasi kualitas dan likuiditas persediaan. Rasio perputaran persediaan. Untuk mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar masuk perusahaan, dihitung sebagai berikut. Beban pokok penjualan per rata-rata persediaan. Dengan rumusan rata-rata, yaitu persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi dengan 2. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran perputaran persediaan lain yang berguna untuk menilai kebijakan pembelian dan produksi perusahaan, dihitung sebagai berikut. Persediaan akhir per beban pokok penjualan rata-rata. Dengan rumusan rata-rata, yaitu beban pokok penjualan per 360. Contoh, penjualan 1.800.000, beban pokok penjualan 1.200.000, persediaan awal 200.000, persediaan akhir 400.000. Jumlah hari persediaan sama dengan 400.000 per 1.200.000 dibagi 360 sama dengan 120 hari. Menginterpretasikan perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan memberikan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan pada aset lancar. Kualitas persediaan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan melepaskan persediaan. Ukuran likuiditas persediaan yang penting lainnya adalah periode konversi. Ukuran ini menggabungkan periode penagihan piutang dengan jumlah hari untuk menjual persediaan guna memperoleh jarak waktu konversi persediaan menjadi kas. Jadi, semakin lama jarak waktu konversi menjadi kas, berarti menunjukkan kinerja yang kurang baik. Jika perputaran persediaan menurun dari waktu ke waktu atau lebih rendah dari angka industri, hal ini menunjukkan adanya pos persediaan yang melambat karena keusangan, melemahnya permintaan, atau tidak terjual. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah penurunan perputaran persediaan disebabkan penumpukan persediaan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan, komitmen kontrak, kenaikan harga, penghentian pekerjaan, kekurangan persediaan, atau alasan lainnya. Likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek penting dalam perhitungan modal kerja dan rasio lancar untuk dua alasan yang saling terkait berikut ini. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek digunakan untuk menentukan apakah selisih aset lancar dengan liabilitas jangka pendek dapat mencukupi margin keamanan. Yang kedua yaitu liabilitas jangka pendek dikurangi aset lancar untuk menghitung modal kerja. Kualitas liabilitas jangka pendek. Kualitas liabilitas jangka pendek ini sangatlah penting dalam analisis modal kerja dan rasio lancar. Karena dua alasan yang saling terkait pada slide sebelumnya. Analisis juga harus memperhatikan liabilitas yang tidak tercatat, tetapi memiliki klaim atas dana saat ini. Misalnya, komitmen pembelian dan liabilitas pensiun serta sewa tertentu.
Jika terdapat perjanjian pencatatan pelunasan pinjaman jangka panjang, kegagalan melunasi cicilan periode ini dapat membuat seluruh utang jatuh tempo dan harus dibayar. Jumlah hari untuk membayar utang usaha. Untuk mengukur sejauh apa perusahaan menggunakan utang usaha, dihitung sebagai berikut. Utang usaha per beban pokok penjualan per 360. Ukuran terkait adalah perputaran utang usaha sama dengan beban pokok penjualan per rata-rata utang usaha. Rasio ini menunjukkan kecepatan perusahaan dalam melunasi pembelian kreditnya. Ukuran likuiditas tambahan. Terdapat 6 ukuran likuiditas tambahan. Yang pertama adalah komposisi aset lancar, merupakan indikator likuiditas modal kerja. Penggunaan perbandingan presentase common size membantu evaluasi perbandingan likuiditas tanpa memperhatikan jumlahnya. Contohnya, aset lancar Texas Electric beserta presentase common size untuk tahun 1 dan 2 disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat, kas pada tahun pertama 30%, tahun kedua 20%. Piutang usaha 40% tahun pertama dan tahun kedua 30%. Persediaan pada tahun pertama yaitu 30% dan tahun kedua yaitu 50%. Analisis presentase common size Texas Electric mengungkapkan penurunan likuiditas aset lancar pada tahun kedua dibandingkan dengan tahun pertama. Hal ini dibuktikan dengan penurunan sebesar 10% pada kas dan piutang usaha. Rasio cepat. Rasio ini menggunakan aset yang lebih cepat dikonversi menjadi kas dan dihitung sebagai berikut. Kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperjualbelikan ditambah piutang usaha per kewajiban lancar. Ukuran arus kas. Rasio yang membandingkan arus kas operasi terhadap kewajiban lancar dapat mengatasi sifat statis rasio lancar karena pembilangnya mencerminkan variabel yang bergerak. Rasio arus kas dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi per kewajiban lancar. Selanjutnya ada fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah guna mengatasi interupsi yang tidak diharapkan pada arus dana. Kapasitas perusahaan untuk meminjam bergantung pada profitabilitas, stabilitas, ukuran, posisi industri, komposisi aset, struktur modal, dan kondisi serta tren pasar kredit. Kapasitas perusahaan untuk meminjam penting sebagai sumber kas dan perputaran atas utang jangka pendek. Fokus tambahan yang berpengaruh pada penilaian fleksibilitas keuangan suatu perusahaan adalah: pertama, peringkat surat berharga komersial, obligasi, saham preferen. Yang kedua, pembatasan penjualan aset. Yang ketiga, sejauh mana beban bersifat diskresioner. Yang keempat, kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat, seperti pemogokan, pergeseran permintaan, dan berhentinya sumber pasokan. Selanjutnya ada diskusi dan analisis manajemen. Bagian kondisi keuangan mensyaratkan pembahasan mengenai likuiditas yang mencakup tren yang telah diketahui, permintaan, komitmen, atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup. Jika terdapat kekurangan likuiditas yang cukup material, manajemen harus membahas tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sumber likuiditas internal atau eksternal dan sumber daya aset likuid yang tidak digunakan dan jumlahnya material harus diidentifikasi dan dijelaskan. Dan yang terakhir ada analisis bagaimana jika. Analisis bagaimana jika merupakan teknik yang berguna untuk melihat dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya suatu perusahaan. Penambahan kredit akan menghasilkan kelebihan kas tanpa perlu menambah pinjaman. Kita bisa melihat ilustrasi analisis bagaimana jika pada bagian
Ini dengan menggunakan data keuangan terpilih dari Consolidated Technologies pada tanggal 31 Desember tahun pertama. Dan terdapat informasi tambahan berikut dilaporkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun pertama. Consolidated Technologies mengantisipasi pertumbuhan penjualan sebesar 10% pada tahun kedua. Semua pos pendapatan dan beban diperkirakan akan meningkat sebesar 10%, kecuali untuk penyusutan yang tetap sama. Semua beban dibayarkan secara tunai saat terjadinya, dan persediaan akhir pada tahun kedua diproyeksikan besar 150.000. Pada akhir tahun kedua, Consolidated Technologies berharap akan memiliki wesel bayar sebesar 50.000 dan saldo nol dalam pajak yang masih harus dibayar. Perusahaan mengelola saldo kas minimum sebesar 50.000 sebagai kebijakan manajemen. Kasus 10C1 yaitu Consolidated Technologies mempertimbangkan perubahan kebijakan kredit di mana saldo akhir piutang usaha mencerminkan 90 hari penjualan. Apakah dampak perubahan ini terhadap saldo kas perusahaan? Apakah perubahan ini memengaruhi kebutuhan perusahaan untuk meminjam? Analisis mengenai situasi bagaimana jika adalah sebagai berikut. Kas 1 Januari tahun kedua yaitu 70.000, piutang usaha 1 Januari tahun kedua yaitu 150.000, penjualan 825.000, total potensi penagihan kas yaitu 975.000. Dikurangi piutang usaha 31 Desember tahun kedua yaitu 250.000. Total ini berasal dari 825.000 dikali 90 per 360.000. Total kas yang tersedia yaitu 838.750. Utang usaha 1 Januari tahun kedua yaitu 130.000, pembelian 657.000. Ini berasal dari biaya penjualan tahun kedua 520.000 dikali 1,1 sama dengan 572.000. Persediaan akhir 150.000. Barang tersedia untuk dijual yaitu 722.000. Persediaan awal dikurangi 65.000. Pembelian sama dengan 657.000. Selanjutnya ada total potensi pengeluaran kas 787.000 dikurangi utang usaha 244.000. Ini berasal dari pembelian dikali saldo awal utang usaha per pembelian tahun pertama. Wesel bayar 1 Januari tahun kedua yaitu 35.000 dan wesel bayar 31 Desember tahun kedua yaitu 50.000. Pajak yang masih harus dibayar yaitu 18.000. Beban kas 203.500. Kas 31 Desember tahun kedua yaitu 89.250. Saldo kas yang diinginkan 50.000 dan kelebihan kas yaitu 39.250. Jadi perubahan kebijakan kredit akan menghasilkan kelebihan kas dan tidak dibutuhkan pinjaman. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.